Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Eh, k- Kembali lagi bersama kami di acara Ngobrol Pendidikan Islam. Sebelum kami perwakilan dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan saya Abdul Hakim Dan saya adalah Pasal Sabila yang akan yang akan menemani menemani kalian. kalian dalam beberapa menit ke depan. Gimana nih Teh Dalpa puasanya dalam beberapa hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillah ya, untuk puasa lancar-lancar aja nih. Tapi mungkin bagi wanita ya, kita memiliki keistimewaan yang dimana kita tidak bisa full melaksanakan puasa dalam 1 bulan gitu. Kalau ke Hakim gimana nih? Nah, alhamdulillah kalau saya kan cowok, otomatis untuk cowok itu minim halangan untuk tidak melaksanakan puasa. Jadi untuk cowok mungkin lancar lah. Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar. Ya, kita ini gak kerasa ya udah sampai menginjak ke 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Nah, Kak Hakim tahu gak kalau sebenarnya di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala banyak banget gitu. Salah satunya kita contohnya itu taraweh ya. Taraweh kan kita cuma menemukan taraweh itu di bulan Ramadan saja nih. Jadi makanya bagi kita umat muslim yang tahu bahwasanya di setiap bulan Ramadan itu satu kebaikan saja bisa dinilai berlipat ganda, dalam artian 1.000 kebaikan. Tapi kita jangan lupa loh, jangan hanya memandang ke dalam kebaikan itu. Kita juga harus melihat bahwasanya bukan dalam artian kebaikan saja, tapi dosa juga itu dilipat gandakan loh Kak Hakim. Takut Oh, banget ya. iya ya. Ya. Nah, selain tarawih juga kan kita oh ya, mengenai tarawih nih. Kan kita habis sekolah nih gimana tuh Kak Hakim? Nah, mungkin untuk taraweh itu seringkali kita malas ya untuk taraweh setelah kita beraktivitas seharian, sekolah, terus melakukan aktivitas di rumah, membantu orang tua. Nah, mungkin seringkali kita malas. Tapi di dalam rasa malas itu jangan menjadikan kita putus asa gitu. Jadi kita juga harus tetap berusaha melaksanakan ibadah di bulan puasa. Di Iya. saat kita berpuasa, kita tidak boleh bermalas-malasan, karena ketika kita bermalas-malasan saat berpuasa, maka pahala yang didapatkan akan sia-sia. Ya, kita juga tentunya harus sadar ya bahwasanya di bulan puasa ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kemudian eh, walaupun itu ada hujan yang besar gitu tidak menyurutkan semangat kita untuk berangkat taraweh gitu ya Nah, Kak betul Hakim. sekali Kak Ya. Dalpa. Untuk amalan lainnya Kak Hakim gimana nih? Nah, banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya yaitu melaksanakan Tadarus ya. tadarus ya. Iya. Nah, untuk tadarus ini seringkali di masjid-masjid kita kita itu mulai tadarus itu setelah tarawih ya. Iya. Nah, dalam 1 bulan Ramadan itu kita bisa khatam satu Al-Quran atau Iya. 30 juz. Berarti 1 malam itu 1 juz ya Kak Hakim. Ya, Iya. tidak apa. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu ya dengan sebaik mungkin. Kemudian itu ada sodako loh Kak Kim. Seperti halnya dalam kegiatan di sekolah ini, kegiatan sematren. Kita sebelum mulainya akan melaksanakan tadarus bersama terlebih dahulu, kemudian memberikan sedikit uang jajan kita untuk infak. Nah, itu kan merupakan kegiatan yang positif ya Kak Hakim yang Ya. diadakan sekolah ini, yang membantu kita untuk menabung pahala di bulan Ramadan ini. Untuk terus Kak Hakim, kalau kan kita bukber tuh ya, bukber terus kita juga pasti kumpul-kumpul bagi-bagi tajil gitu. Nah, ada gak sih waktu-waktu di waktu bukber sama sahur itu yang itu membuat kita menambah pahala gitu? Ada ya, waktunya itu ketika kita menunggu saat berbuka puasa. Nah, ketika kita berbuka puasa juga kita bisa menunggunya dengan kita beribadah, salah satunya yaitu berzikir, terus bersolawat juga Iya. bisa. Nah, kita bisa memanfaatkannya dengan mengisi kegiatan yang positif, bukan dengan cara ngabuburit.
Apalagi ngabuburitnya bareng dengan- pacar ya. Wah, astagfirullahaladzim. Itu harus segera istighfar ya Kak Hakim. Ya, Ya. karena Untuk pacaran kan untuk dilarang pacaran ya. kan dilarang, apalagi ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Otomatis Dosanya puasa juga kita, berlipat ya. ya, dosa kita juga mungkin bisa berlipat. Dan mungkin itu bisa disebut juga kayak kita menuangkan air ke dalam ember yang bocor ya Kak Hakim. Nah, betul Jadi sekali kata kayak Bapak. percuma aja gitu ya, kita katanya puasa tapi tetap saja melakukan maksiat gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi Kak Hakim, kita jangan, saya sebagai wanita dan yang lainnya juga jangan merasa rugi kalau kita lagi haid gitu ya, karena kan ada nih amalan-amalan untuk wanita yang haid itu. Kalau gimana sih pengen amalannya itu sama dengan orang yang sedang berpuasa, kita bisa kan ya dengan cara membagi-bagi tajil, kayak memberi makanan untuk orang yang berpuasa, itu sama halnya pahalanya dengan wanita lain yang sedang berpuasa gitu Ya, pahalanya itu sama seperti kita berpuasa. Ya, ya. Terus ke Hakim, kan kita sebagai cewek harusnya kan jangan ya memakai veil untuk menahan haid gitu ya, karena kan itu kayak kita tidak menerima ketentuan dari Allah yang setiap bulannya diberi kesempatan haid gitu ya disebutnya gitu. Seharusnya kita menjadi wanita yang sabar teman-teman, sebagai wanita yang dikasih haid gitu. Soalnya kan itu merupakan suatu karunia juga dari Allah untuk kita ya sebagai wanita gitu Kak Hakim. Terus nih Kak Hakim, ada gak sih orang yang rugi di bulan puasa ini? tentunya ada. Salah satu contohnya itu dia melaksanakan ibadah puasa tetapi dia meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Wah, Kan sayang banget tuh ya, iya. sholat wajib yang biasanya kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan, tetapi di dalam bulan suci Ramadan kita meninggalkan sholat wajib tersebut. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Nah, Nah, jadi kan kita sholat wajib itu bukan hanya di bulan Ramadan ya yang harus kita ikuti, kan dan dari niat kita menyambut bulan Ramadan ini kan meningkatkan sholat kita, itu termasuk dalam sholat wajib ya. Jadi kita jangan sampai lupa nih untuk selalu melaksanakan sholat wajib. Apalagi bagusnya lagi kita ditambah lagi dengan sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib itu, apalagi yang sholat sunnah yang di luar sholat wajib itu, seperti sholat rawatib ya, kayak qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib itu kan ya. Ya, terus ke Hakim, ini kita sudah menginjak 10 hari bulan terakhir nih. Gimana kita untuk memaksimalkan amalan kita di bulan puasa ini Kak Hakim? nah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan juga kita dapat menemukan malam Lailatul Qadar. Kita Iya, bisa Lailatul mencari Qadar, ya. malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Iya. Di dalam malam Lailatul Qadar itu kita dijanjikan 1000 pahala sama dengan 1000 bulan. Iya, ya mungkin Kak Hakim, wah waktunya juga sudah Ya. tidak kerasa ya untuk setelah kita menemani kalian di menit-menit berlalu itu. Nah, mungkin dari kami segitu saja. Mohon maaf apabila Bila ada kekeliruan kekurangan. kata atau Ya. kesalahan penyampaian karena kami juga masih dalam tahap belajar gitu. Ya, semoga apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Saya Dalpa Salsabila, Saya Abdul Hakim. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.